Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Selasa malam ini tanggal 26 Maret 2024, kita bersyukur, terima kasih, selalu bersyukur, terima kasih. Apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita tidak pernah salah. Kita yang banyak salah. Seringkali kita bertindak menurut kehendak kita sendiri, tidak bertanya kepada Tuhan. Tapi kita tetap bersyukur karena apapun kesalahan kita, Tuhan tetap menyertai kita. Terbukti nyata, saya tidak tahu apa yang terjadi kehidupan masalah para Bapak Ibu. Tapi yang jelas kalau Bapak Ibu masih dipelihara sama Tuhan, dikasih kehidupan, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk kita memperbaiki diri, untuk kita selalu berharap kepada Tuhan, untuk kita selalu berpaling kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, kita mau baca Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 36 tentang pertobatan tanda Nabi Yunus berkaitan dengan Niniwe. Nanti kita mau baca. Dan saya Pastor Yakub Rahman akan menyanyikan sebuah pujian. Hidup ini adalah kesempatan, tidak berlangsung dua kali. Kata firman Tuhan dalam Yakobus pasal 4 ayat 14, hidup manusia seperti uap yang sebentar kelihatan, sebentar tidak kelihatan. Tapi kalau kita masih bisa tampil, saya bisa menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu masih bisa mendengar, terima YouTube saya, anugerah Tuhan yang besar. Bayangkan kalau nanti saudara tidak terima YouTube, orang bingung 1 hari 2 hari. Pasti tanya kepada saya, kenapa Pak Eko tidak kirim YouTube? Tapi kalau sampai detik saya sehat, Bapak Ibu masih sehat, bisa mendengarkan firman Tuhan dari para hamba ini, anugerah Tuhan yang besar. Karena itu jangan pernah hidup mau percuma. Jangan pernah hidup dengan sia-sia. Jangan buang waktu kesempatan yang Tuhan berikan dengan untuk perkara yang sia-sia. Tapi pergunakan hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin, haleluya, selagi aku masih kuat dan sehat. Bila saatnya nanti aku sudah tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Hidup adalah sebuah kesempatan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Efesus pasal 5, saya membaca Efesus pasal 5, supaya hari-hari kita makin pentingnya kita baca firman Tuhan, supaya kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan. Efesus pasal 5 ayat 16 dan 17. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat dan sehat. Bila saatnya nanti aku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya.
sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti aku sudah tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku, ampuni semua salahku Bapa. Perbaruilah hidupku menjadi hati yang baru. Bawalah aku selalu dalam kebenaran-Mu Bapa. Bentuklah hidupku untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sucikanlah hatiku, pikiranku, mulutku. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Dan ampuni Bapa semua dosa, kesalahan, kelemahan kami Tuhan mengampuni. Dalam nama Yesus kami percaya. Malam hari malam yang diberkati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai detik ini kita masih diberikan nafas, diberikan waktu buat kita untuk mencari Tuhan, anugerah Tuhan. Kalau ada dosa, ada kesalahan, ada kelemahan, minta ampun sama Tuhan. Minta petunjuk Tuhan, berikan petunjuk. Supaya tiap langkahku tidak menurut kehendak daging, tapi menurut kehendak Tuhan. Memang tidak mudah, saudara. Ikuti firman Allah dan kamu. Masalahnya itu, seringkali kita ikutin kemauan daging lebih daripada kehendak Tuhan. Daging ini mendominasi dalam kehidupan manusia. Maka pentingnya kita berjaga dan berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus akan tuntun hidup kita, supaya kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan tadi sudah dibaca. Pergunakan waktu yang ada. Hari Anda lejatmu penuh dengan kejahatan. Saya mendengar berita di televisi ada satu keluarga bunuh diri, lompat dari lantai berapa, hancur sudah, mati. Ya, coba itu sekeluarga, mungkin terlibat masalah apa itu? Stres, tidak kuat, karena berarti dia tidak punya Tuhan. Kalau ada Tuhan tidak begitu, saudara. Kalau ada Tuhan ya. Kalau saya dengar, kalau saya kenal itu sebagai anak Tuhan, misalnya saya jumpa gitu, saya pasti doakan dan saya akan tumpangin tangan dan saya kasih firman Tuhan. Saya yakin tidak seperti itu. Pasti di dalam nama Yesus ada damai sejahtera. Karena Tuhan berfirman dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera dari Tuhan akan turun menyertai kita. Maka pentingnya kita bergaul karib dengan Tuhan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin menjadi pelaku firman Tuhan ya. Supaya hidup yang penuh dengan tantangan, hidup kesempatan ini. Jangan hidup menurut kehendak daging. Biarpun banyak tantangan, banyak masalah, tapi dekat dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca Lukas pasal 11. Ini anugerah Tuhan. Bapak Ibu bisa sehat, bersama saya sehat, bisa setia melayani pekerjaan Tuhan. Tetap kita semangat untuk terus maju. Ikut Tuhan Yesus. Ikuti firman Tuhan ya. Lukas 11 ayat 29 berkatan tanda Yunus. Ketika orang banyak menguruminya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghadapi suatu tanda, tapi kabar mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Mereka disebut angkatan jahat, hanya dikasih tanda Yunus. Karena bicara tanda Yunus ini bicara tanda pertobatan. Karena Yunus kan disuruh sama Tuhan, ya pergi ke Niniwe, tapi pergi ke Tarsis, ya. Kan orang Niniwe itu jahat, ya. Jadi harus bertobat. Contoh di dunia ini banyak orang jahat. Jadi firman Allah malam hari ini kesimpulannya, yang pertama, mari kita mau bertobat. Kesempatan ini zaman anugerah, zaman kasih karunia. Kalau saya lihat berita-berita di televisi, wow, kejahatan, ya. Suami bunuh istri, istri bunuh suami, ada yang bunuh anak kandungnya, dibunuh sendiri. Dan saya ada berita lagi, ada bunuh diri, segala macam kejahatan dunia bisa terjadi. Harus bertobat Bapak Ibu.
Makanya saya senang sekali berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita beda kualitas hidup kita, nilai-nilai kehidupan kita beda. Kalau orang dunia jalan pintas, minum racun, bunuh diri. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, Bapa pencipta langit dan bumi, yang memberi kita kehidupan, yang memberikan kita damai sejahtera. Maka di sini bicara tanda Yunus, bicara apa? Pertobatan. Supaya semua orang bertobat, termasuk diri kita. Mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kita mau lebih akrab jauh dari dosa. Tapi hidup menjadi perkenanan Tuhan ya. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang Niniwe, demikian pula anak manusia akan menjadi tanda untuk anak manusia. Waktu zaman Nabi Yunus belum zaman Yesus ya. Jadi dikatakan di sini, zaman anak manusia demikian pula anak manusia akan menjadi tanda. Anak manusia siapa? Yesus. Yesus datang untuk memberikan jalan kelepasan. Tapi ingat saudara, Yesus disalib hanya berlangsung satu kali. Kasih karunia hanya berlangsung satu kali, tidak berlangsung dua kali. Seperti di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 saya mau baca. Filipi pasal 2 ayat 12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan tersedia melalui berita tentang Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan melalui pengorbanan Tuhan di atas bukit Golgota memberikan jalan tirebat alat terbeluh. Artinya jalan masuk ke ruang Maha Kudus, jalan masuk ke surga terbuka melalui Yesus Kristus. Oleh itu jangan mempermainkan kesempatan kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita melalui anak manusia Yesus. Tersedia jalan untuk bertobat. Karena dunia ini sudah begitu jahat. Yesus sudah turun dan masih banyak orang-orang tidak bertobat. Tapi bagi Bapak Ibu, mari kita meresponi dengan kehadiran Yesus. Itu membuka lebar jalan keselamatan asal kita bertobat. Hidup di dalam firman Tuhan ya. Jadi bicara tentang Yesus datang anak manusia, itu bicara pertobatan seperti Yunus. Supaya hidup kita menerima kasih karunia, keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Jangan lalui dengan sia-sia. Jangan pernah mau hidup percuma, tapi hidupmu hidupku bagi Kristus. Terus ayat 31, pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka, sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Ratu Selatan yang mendatangkan dari juru selamat itu Ratu Seba saudara ya. Ratu Seba tertulis di dalam satu Raja aja pasal 10. Saya mau baca ya. Berkaitan dengan firman Allah ini. Ketika Ratu negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah itu ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada di dalam hatinya kepadanya. Jadi Ratu Seba, dia takjub hebat mendengar hikmat Salomo yang luar biasa. Pelayannya ini kualitasnya tinggi. Sistem manajemennya Raja Salomo luar biasa. Sehingga Ratu Seba kagum-kagum, dia datang, dia khusus untuk melihat langsung. Demikian kita bersama Tuhan Yesus ya. Kita kagum-kagum melihat Tuhan Yesus luar biasa. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi nih. Supaya waktunya begitu singkat. Mari kesempatan yang luar biasa ini kita jangan lalu dengan sia-sia. Tapi mari kita pergunakan untuk datang kepada Yesus seperti Raja Seba kagum akan Raja Salomo yang penuh hikmat. Demikian kita datang kepada Yesus. Pada waktunya kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Ayat 32, pada waktu penghakiman orang Niniwe akan bangkit marah bersama angkatan ini, dan mereka akan hukumnya, sebab orang Niniwe itu akan bertobat. Mereka mendengarkan permintaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Siapa lebih dari Yunus? Itulah Yesus Kristus sendiri yang memberitakan kabar pertobatan. Orang Niniwe bertobat, diselamatkan, gak jadi dihukum saudara. Demikian kehidupan kita. Mari kita mau bertobat, hiduplah di dalam firman Tuhan, jauh dari dosa, tapi dekat dengan Tuhan. Udah saatnya kita mau sungguh-sungguh lebih dekat dengan Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tanda-tanda kedatangan Tuhan dari awal sudah berlangsung. Tanda awal apa itu? Peperangan ini. Gempa bumi, kelaparan, bencana sudah terjadi di mana-mana sudah. Ya, itu merupakan tanda awal, berarti sudah memasuki di dalam area kedatangan Tuhan. Kita harus peka loh Bapak Ibu. Jangan berkata, oh masih lama, masih lama. Seperti waktu 10 gadis
Dia tertidur. Kalau kita baca di dalam Matius 25, coba nih. Matius 25, mereka sama-sama, jangan sampai orang Kristen, 5 gadis yang bijaksana, sama-sama tertidur. Ya tertidur, ya tidak tahu apa-apa. Tapi mari kita menjadi 5 gadis yang bijaksana, tertidur tapi bangun. Jangan sampai tidur terusan. Tidur sini bukan tidur fisik, tidur rohani, saudara. Ayat yang kelima, Matius 25 ayat 5. Tetapi kan mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Karena dianggap Yesus, masih lama. Ingat, kedatangan Tuhan ada 2 hal, saudara. Kedatangan Yesus secara pribadi, yaitu dipanggil sama Tuhan, meninggalkan dunia ini sama jauh dipanggil. Ya. Kedua, kedatangan Tuhan Yesus secara universal. Dia akan datang sebagai Raja segala Raja. The end of the world. Ya. Jadi ini mari kita pahami sama-sama, dua-duanya kita tidak tahu. Sebelum itu terjadi, mari kesempatan buat kita perbaiki diri kita. Supaya hidup kita layak, jangan sampai tertidur. Dan pada waktu tertidur, ya, ayat yang ke-6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Ayat ke-7, gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelitanya. Tapi gadis yang bodoh tidak siap dengan minyak, tapi gadis yang bijaksana siap, langsung disambut kedatangan Tuhan, selamat. Tapi gadis yang bodoh tidak bisa. Waktu bertobat supaya kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, menyambut kedatangan Tuhan. Peristiwa yang besar, peristiwa yang mulia, kedatangan Tuhan nanti. Untuk itu saya menyampaikan firman Allah pagi malam. Itu bagian daripada menyambut kedatangan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh semakin dekat dengan Tuhan. Ayat 33 sampai 36, demikian firman Tuhan. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkan di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuh, ya tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Ayat 35, karena itu perhatikanlah supaya terang ada padamu, jangan menjadi kegelapan. Ayat 36 terakhir, jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahaya. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 36. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan yang dengan setia membaca firman Allah, merenungkan firman Allah, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan yang kedua di sini dari ayat 33 36 bicara 2 hal. Satu bicara pelita dan bicara mata rohani. Tuhan mau pakai setiap kita harus menjadi pelita, menjadi garam, berdampak, menerangi. Karena dunia sudah gelap. Supaya kita eksternal. Jadi saya bicara 2 hal ya. Eksternal, internal. Eksternalnya kita harus menjadi berkat, menjadi pelita. Dan internalnya mata rohani kita harus terbuka. Mata tertuju kepada Yesus. Dua-duanya harus jelas. Eksternal kita menjadi pelita. Dan internalnya kita punya pandangan mata yang sehat, saudara. Mata kita tertuju kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2. Yang akan membawa kita kepada iman yang disempurnakan. Sehingga demikian mata rohani kita sehat. Sehingga kita menjadi pelita bagi dunia, berdampak. Supaya hidup kita perkenanan Tuhan. Tuhan ini penting, berkatan maka keselamatan. Hidup kita menjadi berkat, berdampak, bukan menjadi batu sandungan. Dan internalnya mata rohani kita harus menjadi mata rohani yang sehat, ya, supaya hidup kita, kalau rohani kita sehat, ya, perhatikan ayat 35, kalau perhatikan supaya terang padamu, jangan menjadi kegelapan. Kalau kita mata rohani kita gelap, wah, tidak bisa jadi pelita. Bagaimana kalau cara pandangan kita tidak sehat, tidak mandang kepada Yesus, mata kita pandangnya ke dunia melulu, kita tidak menjadi pelita. Tapi kalau mata kita sehat memandang kepada Yesus, maka Tuhan memakai setiap kita. Dan Roh Kudus akan menyertai kita. Hidup ini ada kesempatan menjadi kerinduan kita bersama. Mari, biar Tuhan memakai setiap kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan, menjadi pelita, dan mata kita sehat. Mata rohani kita sehat memandang kepada Yesus. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri.
hidup ini hanya sementara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, komitmen kita bersama berjaga dan berdoa. Supaya dengan berjaga dan berdoa, kita dipakai Tuhan menjadi pelita, dan mata kita tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.